Ya, salam, salam jumpa dan salam sehat. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas merupakan lanjutan dari pembahasan materi sebelumnya ya, yang mengenai konsep multikulturalisme. Anak-anakku masih ingat ya, pelajaran kita pada bab yang kelima bicara mengenai multikulturalisme. Nah, selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada bab yang keenam yang berbicara tentang gereja dan multikulturalisme. Multikulturalisme. Ya, namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kuat sampai hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami akan kembali melanjutkan materi kami. Tuhan tolong kami, selalu berikan kami pengertian dan wawasan yang baik untuk memahami setiap pembelajaran yang kami akan pelajari. Bapa dan surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik, materi bab yang keenam berbicara mengenai gereja dan multikulturalisme. Bahan Alkitabnya Efesus 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-21 dan Galatia 3 ayat 29 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Dan nanti anak-anakku boleh membaca bagian dari firman Tuhan ini ya sebagai dasar dari materi kita pada bab yang ke-6 ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke uraian materinya. Kita bicara dari poin yang pertama mengenai bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab. Seorang yang bernama Hope S. Antone menulis bahwa Alkitab ditandai oleh kemajumukan atau keanekaragaman budaya dan agama ya dalam tulisannya Pendidikan Kristiani Kontekstual 2010. Hope S. Antone menulis bahwa Alkitab ditandai oleh kemajemukan atau keanekaragaman budaya dan agama. Itu multikulturalisme gitu ya. Nah, perhatikan saat Abraham dipanggil di tanah Haran, masyarakat amat beragam dan tiap suku memiliki pemahaman terhadap Allahnya sendiri. Dan demikian pula di tanah Kanaan, di mana Abraham dan Sarah hidup sebagai pendatang. Nah, menurut Hope dalam tulisannya tadi, di tanah Kanaan setiap suku memiliki pandangannya sendiri terhadap yang ilahi gitu ya. Nah, di tengah situasi seperti itulah Abraham dan Sarah serta bangsa Israel membangun kepercayaannya terhadap Allah yang mereka sembah. Ya. Selanjutnya, dalam konteks tersebut, Yesus juga ditandai oleh keberagaman. Yesus tumbuh dalam tradisi, iman, dan komunitasnya. Nah, dalam tradisi agama Yahudi sendiri, di zaman setelah Yesus, kekristenan tumbuh dan berakar dalam budaya Yahudi dan Yunani Helenis namanya ya. Nah, anak-anakku sekalian, pemaparan tersebut telah memberikan gambaran bahwa multikultur bukan merupakan kenyataan abad kini atau baru ada di zaman kini gitu ya. Tapi multikultur adalah kenyataan yang sudah ada sejak dulu kala. Ketika Allah menciptakan manusia dalam keberagaman, kemudian Dia menganugerahkan hikmat dan kemampuan untuk saling beradaptasi dan membangun kehidupan. Jadi bukan baru sekarang ada itu multikultur atau keberagaman ya, tetapi sudah ada pada zaman dahulu, bahkan dalam zaman Alkitab dikatakan ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana gereja Kristen di Indonesia. Ya, gereja Kristen Indonesia adalah gereja yang dikatakan multikultur. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Demikian pula gereja-gereja di Indonesia. Umumnya dibangun berdasarkan latar belakang suku, budaya, dan geografis yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, berikut ini merupakan fakta bahwa gereja-gereja di Indonesia mewujudkan multikulturalisme ya. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi ya
seperti berikut ini anak-anakku. Perhatikan. Yang pertama, tantangan yang pertama yang dihadapi gereja dalam keberagaman tadi multikultur. Yang pertama adalah gereja-gereja Indonesia memiliki anggota yang terbuka dari segi suku, budaya, bahasa ya, daerah asal maupun kebangsaan. Ya. Kemudian yang kedua, gereja-gereja Indonesia juga mengadopsi beberapa unsur budaya lokal yang dimasukkan ke dalam liturgi ibadah gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya mulai dari lagu, kemudian musik ataupun berbagai kebiasaan dan prinsip hidup lokal dapat diadaptasi dalam rangka memperkaya pemahaman iman Kristen gitu ya. Misalnya mengenai persaudaraan yang rukun dalam budaya masyarakat ya, yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun kebersamaan jemaat sebagaimana ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul gitu ya. Kemudian yang ketiga, berbagai pelayanan gereja ditunjukkan bagi masyarakat secara umum tanpa memandang daerah, kemudian tanpa memandang asal, budaya, kemudian adat istiadat ya, kelas sosial dan agama. Nah, tingkat kesadaran gereja dalam partisipasi di tengah masyarakat cukup signifikan ya anak-anak sekalian. Kemudian kita lihat poin yang keempat. Banyak gereja yang kini melakukan studi-studi kebudayaan untuk menggali kembali unsur-unsur budaya yang terancam hilang dari masyarakatnya. Misalnya di bagian NTT ada sebuah lembaga yang bekerja sama dengan gereja melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah di hampir seluruh daerah yang ada di NTT. Nah, saya rasa juga ya di daerah kita juga ada seperti ini, menerjemahkan bahasa daerah ke menerjemahkan Alkitab ya dalam bahasa-bahasa daerah gitu ya. Nah, Ibu pernah punya pengalaman dalam seputar ini. Pada waktu itu Ibu ingat sekali sekitar 2006 ya. Ibu juga mengikuti penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Umah gitu ya. Bahasa Umah ini bahasa orang Kulawi bagian atas Pipikoro gitu ya. Nah, Ibu juga pernah ikut dalam gabungan orang-orang yang dipanggil dari berbagai daerah suku yang ada di Sulawesi Tengah untuk menerjemahkan bahasa Alkitab ke bahasa daerah. Nah, tujuan untuk apa? Ya, untuk memahami isi Alkitab ya. Oke, selanjutnya. Nah, gereja-gereja Indonesia membangun dialog dan kerjasama dengan umat beragama lain ya, khususnya di bidang kemanusiaan dan keadilan. Nah, ada tim advokasi hukum namanya ya. Kemudian ada pelayanan kesehatan ya, yang memberikan pelayanan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemudian budaya, agama ya, kebangsaan maupun kelas sosial gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari Yesus mengenai multikultur. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antara manusia yang dapat bergaul dan bekerja sama dalam kasih. Perhatikan poin penting ini. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antar manusia yang dapat bergaul dan bekerja sama dalam kasih. Jadi perbedaan adat istiadat dan lain sebagainya ya dapat kita lakukan kerjasama di dalam kasih itu tadi ya. Nah, mengenai sikap Yesus kita dapat mencatat beberapa pokok pikiran dari seorang yang bernama ya H.P.S. Antone namanya. Nah, dalam kaitannya dengan multikulturalisme. Nah, antara lain apa saja pokok pikirannya? Mari perhatikan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kesetiaan Yesus ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Nah, perhatikan anakku sekalian, konsekuensi dari sikap itu adalah ia mengasihi manusia tanpa kecuali. Kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian amat penting baginya, bagi Yesus maksudnya ya. Nah, itulah cara Yesus memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah.
Jadi kesetiaan Yesus tidak ditunjukkan kepada Allah, ya, bukan kepada kesetiaan Yesus ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada lembaga maupun praktik agama yang sudah turun-temurun dilaksanakan, ya. Tetapi Yesus memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah. Nah, kemudian pokok pikiran yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditunjukkan bagi semua orang tanpa kecuali, ya. Nah, orang dari berbagai suku, tradisi, budaya, bahkan yang tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolongnya, ya. Itulah wujud kesetiaan Yesus pada Allah. Orang yang tidak dikenalnya, kemudian Yesus bersedia dengan kasih untuk menolong orang lain, ya. Itulah wujud kesetiaan Yesus kepada Allah. Nah, selanjutnya pokok pikiran selanjutnya adalah Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Jadi ada sebuah komunitas yang melampaui berbagai perbedaan latar belakang. Sebuah komunitas yang memiliki hubungan-hubungan yang baru, di mana tidak ada laki-laki maupun perempuan, tidak ada budak ataupun orang merdeka, ya. Orang Yahudi maupun Yunani semuanya sama di hadapan Allah dan memiliki tempat yang sangat penting dalam komunitas baru yang terbentuk karena kedatangan Yesus, ya. Masih ada pokok pikiran lagi selanjutnya. Kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas sosial maupun keagamaan merupakan kenyataan sosiologis, anak-anakku, namun yang lebih penting adalah bagaimana dalam segala perbedaan yang ada, umat manusia memuliakan Allah dengan melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Itu tadi, kasih. Menolong orang lain, tidak membeda-bedakan karena dia sesama suku kita, seagama dengan kita, seras dengan kita, maka orang itu saja yang kita tolong. Tapi tidak seperti itu yang diajarkan Allah, ya. Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan tidak membeda-bedakan orang lain, ya. Nah, segala perbedaan yang ada, ya, umat manusia memuliakan Allah dengan melakukan kehendaknya. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda suku, bangsa, budaya, ya, adat istiadat, bahasa, kebiasaan gitu, status sosial maupun agama. Nah, perhatikan anak-anakku sekalian, tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan berbagai hal itu dengan sendirian, ya. Nah, dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan orang lain. Untuk itu, marilah kita saling mengisi, mengasihi, dan saling membantu, ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat beberapa tantangan yang dihadapi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Nah, berikut tantangan yang sering dihadapi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Yang pertama, di kalangan gereja tentu warisan kolonial yang bersifat anti budaya lokal, ya, masih mempengaruhi gereja dalam mewujudkan multikulturalisme. Nah, oleh karena itu anakku, dibutuhkan waktu pencerahan untuk mengubah pola pikir atau pandangan gereja-gereja seperti itu. Jadi tantangan yang pertama adalah gereja mengalami yang namanya warisan kolonial yang bersifat anti budaya tadi, dan pola pikir itu harus diubah, ya. Nah, itu tantangan gereja yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada berbagai prasangka yang terus dibangun terhadap orang-orang dari kalangan suku, budaya, dan daerah tertentu, gitu ya. Kemudian tantangan yang ketiga adalah individualistik. Berbagai tantangan dan beban hidup yang berat menyebabkan banyak orang lebih mementingkan kepentingan sendiri, ya, individualistik namanya, kepentingan sendiri ataupun kelompok. Nah, akibatnya apa? Kepentingan orang lain maupun kelompok lain tidak penting lagi, gitu ya. Nah, namun di sisi lain, masyarakat kini yang mengglobal memiliki satu ikatan solidaritas yang diikat oleh media sosial, ya. Misalnya Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, ini alat atau kecanggihan teknologi yang bisa mengikat, mempererat
kesatuan kita ya, persaudaraan kita dalam membangun hubungan yang baik seputar multikulturalisme tadi ya. Oke. Nah, sampailah kita pada kesimpulan materi pada bab yang ke-6. Perhatikan, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ya, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau yang disebut multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Nah, perhatikan, multikulturalisme bukan sekedar pandangan hidup, melainkan cita-cita yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi umat manusia ya. Nah, anak-anakku, semua manusia dari berbagai latar belakang ras, suku, bangsa, dan budaya, kemudian kelas sosial, letak geografis, dan agama terpanggil untuk apa? Untuk proaktif mewujudkan kehidupan yang multikulturalisme, kehidupan yang beragam tadi itu ya. Nah, remaja Kristen, kalian sebagai remaja Kristen atau kelompok masyarakat yang sedang bertumbuh menuju dewasa, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang multikulturalisme tadi ya. Perjuangan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman kepada Allah ya, di dalam Yesus Kristus ya. Baik, sampai sinilah materi kita pada pertemuan bab yang ke-6 ini anak-anakku sekalian. Kiranya anak memahami apa yang sudah dipaparkan pada bagian yang ke-6, dan tugas-tugas silakan dikirim ke link pengumpulan tugas yang sudah Ibu share di grup Anda ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pertemuan yang ke-6 ini. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih untuk pertemuan ini Tuhan. Kami terus meminta pertolongan dan akal budi kepintaran pada kami, khususnya kepada anak-anakku yang ada belajar di rumah pada saat ini. Tuhan Yesus tolong berkati kehidupan mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan kepada mereka, semangat belajar, dan berkati kehidupan kedua orang tua mereka. Bapa dalam surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan lanjut pada esok hari dengan pertemuan yang ke-7. Shalom. Haleluya.